Ya. Jadi perkuliahan kita di ini sebenarnya session 3, tapi session 3 kemarin kita sudah sempat cover gitu ternyata ya, di bagian limit, dimana pembahasannya tentang eh, kontinuitas dari limit, itu yang kita bahas di session 3. Nah, sekarang kita membahas lebih lanjut soal eh, ilmu yang atau teknik yang sebenarnya teori dasarnya itu berasal dari limit gitu ya. Teori limit itu kalau kalian sudah uh, kita sudah bahas minggu lalu ya. Sekarang kita bahas teknik namanya derivatif atau turunan gitu ya kalau dalam buku-buku berbahasa Indonesia. Jadi slides ini nanti diadaptasi dari dua buku gitu ya. Satu buku dari Farberg ini, satu buku dari Su Tan ini ya. Jadi silahkan di cek lagi penjelasannya. Sekiranya di slides memang belum jelas, kalian bisa kembali lihat penjelasan yang lebih detail. Nah, ini learning objektifnya kita akan masih LO2 gitu ya. Dimana LO2 ini fokusnya sudah derivatif. Kalau LO kemarin LO1 limit ya. Oke, nah ini kita masuk ada 5 kontennya. Jadi 2 jam ini semoga kita bisa selesai cover semuanya. Kalaupun tidak ya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Ini saya mulai dari ini dulu deh, konsep dasar limit ini ya, two problems with one theme gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin ada yang familiar ya dengan gambar-gambar ini, ada yang belum familiar dengan foto-foto orang di sini ya. Beliau-beliau ini adalah siapa teman-teman? Ada yang mau nebak? Kawan. Bukan anak band ya yang jelas ini ya. Oh, mungkin mereka ngeband tapi saya nggak tahu nama bandnya. Tapi beliau ini adalah ilmuwan-ilmuwan ya, ilmuwan-ilmuwan para pakar gitu ya, yang sebenarnya ini mereka mempelajari masalah-masalah yang ada di dunia nyata begitu ya, dimana hasil penelitian mereka lah yang kemudian diintisarikan dan kita pelajari di kalkulus ini ya. Mereka ini matematikawan ya. Jadi permasalahan, nah sekarang kita bahas spesifik soal turunan gitu ya atau derivatif. Jadi permasalahan derivatif ini itu dilatar belakangi sebenarnya adalah penelitian atau ya penelitian terkait dua permasalahan dasar, yaitu di zaman dahulu ini ya, kalau kalian lihat tahunnya Archimedes ya, BC ya, 287 BC gitu ya, mempelajari yang disebut dengan garis singgung gitu ya. Garis singgung atau tangen line gitu ya, garis singgung. Permasalahan mencari garis singgung. Nah, tapi setelah ya berapa abad kemudian ya, ini abad 17, abad 16 gitu ya. Permasalahan yang sebenarnya sama gitu ya, dasarnya sama, itu dipelajari oleh ketiga ilmuwan ini ya, Isaac Newton, Johannes Kepler, Galileo Galilei, yaitu mempelajari terkait bagaimana menghitung kecepatan sesaat. Nah, kenapa kita mulai dari sini? Karena nanti kita akan melihat bahwa derivatif itu sebenarnya adalah akar dari atau fondasi pemikiran munculnya teori-teori terkait derivatif atau turunan adalah dua permasalahan ini yang terlihat berbeda. Tapi nanti setelah teman-teman lihat lebih detail, kita bahas gitu ya. Sebenarnya mereka fondasinya sama gitu ya. Oke, sampai situ sudah ya. Kita masuk yang pertama dulu. The slope of tangent line gitu ya. Garis singgung. Kalian pernah dengar kata-kata ini ya, garis singgung? Pernah nggak? SMA gitu. Mungkin ada yang pernah, coba di chat bilang pernah atau belum gitu ya. Pernah Sudah Pak, pernah Pak. pernah ya? Oh ya.
Kalau dulu garis singgung definisinya kira-kira sederhananya gimana? Ini ada dua gambar gitu ya. Gambar 1 dan gambar 2. Dua-duanya adalah garis singgung. Nah, gitu ya. Pertanyaannya sekarang, kalau kalian lihat gambar ini, disuruh jelaskan garis singgung apa sih gitu ya. Kira-kira jawabnya gimana? Ya itu Pak, yang garis lurus itu gitu ya. Boleh. Mulai dari yang sederhana dulu ya. Memang begitu. Kita tidak harus langsung definisinya langsung kompleks gitu ya. Apa? Oh itu Pak, garis hitam itu ya itu garis singgung gitu ya. Sebentar ya, saya mau jawab ini LSC dulu. Oke, ya, mohon maaf ya, saya tadi menjawab chat dulu dari LSC. Jadi tadi kita bicara garis singgung ya. Sederhananya yaitu yang garis hitam itu itulah garis singgung. Nah, ada yang kalau waktu kita SMA kadang-kadang kita diberikan pemahaman yang sebenarnya terlalu sederhana ya. Garis singgung adalah garis yang menyentuh suatu kurva pada suatu titik. Pada satu titik, sorry ya. Garis yang menyentuh kurva hanya pada satu titik. Nah, kalau definisi itu yang kita pakai untuk gambar 1 mungkin benar ya. Tepat. Oke, garis menyinggung kurvanya mungkin ini ya, berupa lingkaran di satu titik, mungkin di sini aja gitu ya. Kalau kita zoom lebih detail. Gitu kan ya. Tapi ketika kita gunakan definisi itu ke gambar 2, menyinggung kurva di satu titik, nggak pas gitu ya. Di sini benar, tapi satu titik, tapi di sini dia ternyata nyinggung juga. Ya, jadi kurang tepat definisi yang tadi, menyinggung satu kurva di satu titik. Nah, jadi definisi garis singgung gitu ya, itu mungkin lebih bisa diterima jika kita tambahkan, oh kita bisanya mendefinisikan garis singgung suatu kurva pada titik tertentu gitu ya. Misalkan kita katakan, oke, garis yang ini disebut garis singgung dari kurva lingkaran ini pada titik P gitu ya. Jadi didefinisikan titiknya. Titiknya masuk dalam definisi. Jadi kita dapat mendefinisikan garis singgung suatu kurva pada titik P adalah garis yang menyinggung kurva ini pada satu titik tertentu, hanya pada satu titik, yaitu titik P. Nah, tapi itu kan definisi secara harfiah, yang mungkin definisi secara sederhana gitu ya, penjelasan. Namun dalam konsep matematis ini kita belum bisa bilang bahwa definisi ini cukup jelas. Maka kita akan menggunakan konsep yang kita pelajari sebelumnya, yaitu konsep limit. Nah, ini kita masuk nih, limit ya. Konsep limit untuk memberikan definisi yang lebih baik dari garis singgung ini. Oke, ini kita bicara diskusinya siapa tadi? Archimedes ya, mencari garis singgung suatu kurva. Nah, sekarang kalian dikasih dua gambar ya. Yang sebelah kiri gambar 3 dan sebelah kanan gambar 4. Gambar 3, kita kan tadi mencari garis yang bersentuhan atau menyinggung suatu kurva di satu titik saja, P gitu ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan gitu ya, berapakah garis singgung, berapakah kemiringan gitu ya pada
titik P, kemiringan pada garis gitu. Garis itu kan didefinisikan oleh kemiringannya ya. Jadi berapakah kemiringan pada titik P? Itu kita bisa pakai bantuan titik lain namanya titik Q gitu ya. Oke. Sekarang ada dua titik ya, ada titik P, ada titik Q. Oke. Nah, ketika kita punya dua titik, kita tarik garis menghubungkan dua titik tersebut, P dan Q gitu ya. P dan Q gitu ya. Jadi kita akan menggunakan gitu ya pendekatan limit berdasarkan pemahaman kita terhadap hubungan antara titik P dan Q ini. Nah, pertama kita definisikan dulu nih gitu ya. Titik P ketika kita hubungkan dengan Q gitu ya. Ini ya, dia membentuk garis baru ya. Kita namakan garis ini second line atau garis second. Garis yang menghubungkan titik P dan titik Q. Oke, sampai situ saya harap bisa dipahami ya. Berikutnya, kita kan mau menuju ini ya. Oh, garis yang hanya menyinggung di satu titik saja, P saja. Bagaimana caranya gitu ya? Supaya kita dapat garis itu, kita bisa melakukan percobaan dengan apa? Memindahkan posisi Q ini gitu ya. Semakin dekat dengan P, tapi dia tetap berada pada kurva. Ya, dari sini nih, ya kan? Ini garis yang menghubungkan P dan Q kan second line ya. Sekarang kita pindahkan Q-nya ke dekat sini nih. Lebih dekat kan ya? Lebih dekat dengan Q. Bagaimana jadinya? Ya, kita tetap bisa membuat garis yang menghubungkan P dan Q ya. Dan kita sebut itu juga second line. Oke. Oke, ini baru mendekatkan baru sedikit ya. Kita lanjutkan percobaan itu, semakin dekat lagi, pindahkan Q-nya dari sini ya, posisi 1, posisi 2, posisi 3 gitu ya. Semakin dekat lagi, kita tarik garis lagi, ini tetap namanya second line, bener nggak? Karena masih tetap bisa ditarik garis. Terus begitu, sampai posisi P dan posisi Q itu dekat banget gitu ya. Dekat sekali gitu ya. Kita pindah Q, dekat sekali, dia sampai hampir menyatu gitu ya. Kenapa hampir menyatu? Karena kalau dia sudah jadi satu titik saja kan nggak bisa ditarik garis dong, ya kan? Kalau dia sudah sangat-sangat dekat, jadi istilah di matematis itu tak hingga dekat gitu ya. Dekatnya tuh dekat banget gitu ya. Dekatnya tuh dekat banget, P dan Q. Nah, kita akan mendapat, nah ini garis ya sedemikian hingga dia seperti sudah menyinggung di satu titik saja. Nah, inilah yang kita sebut dengan tangen line atau garis singgung gitu ya. Oke. Dari percobaan ini apa yang kita bisa dapatkan? Bahwa kita mendapatkan garis singgung dengan memposisikan Q ini semakin lama semakin dekat dengan P gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke konsep limit ya. Katakan kita punya kurva ini ya, kurva Y ini ya. Kita namakan dia ada fungsinya adalah fx gitu ya. Y sama dengan fx gitu ya. Oke. P ini berada di koordinat ya. C gitu ya. P ya ini ya. Koordinat P adalah C gitu ya. X-nya bernilai C, Y-nya bernilai FC. Karena C-nya dimasukkan sini kan gitu ya. C, FC. Kemudian Q berada pada titik apa? Ini ya. Kalau Q, ini kan Q ya di sini ya. Ini C itu di sini ya. Berarti kalau agak ke sini kan ditambah suatu nilai kan. C tambah H gitu ya. Berarti posisi X-nya di Q-nya adalah C tambah H. Lalu posisi Y-nya gimana? C F dalam kurung C tambah H kan gitu ya. Karena fungsinya adalah fx. Ya. Jadi kalau X-nya C tambah H, Y-nya adalah F C tambah H.
Oke, ini H ini ya. H itu jarak antara C dengan posisi ini, posisi horizontal X-nya dengan posisi horizontal Q-nya. Oke, H. Oke, dari sini kita bisa mencari kemiringan. Tadi kan kita bicara, garis itu bisa direpresentasikan oleh kemiringannya. Kemiringan dari garis sekan, nih ya, sekan line, adalah ya, selisih antara ini, selisih antara Y-nya Q dengan Y-nya P, dengan selisih antara X-nya Q dengan X-nya P, gitu ya. Ini kan Y-nya Q kan FC plus H dikurangi ini FC ya. X-nya adalah C plus H dikurangi C, jadi sisa H-nya saja. Oke. Sampai situ dapat ya. Nah, sekarang gini. Konsep limit itu kan tadi ya, kita semakin mendekatkan Q ini ke posisi P gitu ya. Artinya apa? Artinya H-nya ini semakin mendekat ke 0. Jarak antara P dan Q itu semakin mendekat ke 0. Oke, sampai situ bisa dipahami. Jadi, kalau kita definisikan dengan teknik limit, maka limit kemiringan garis sekannya ya. Ketika H-nya mendekati 0 ya, M sekan gitu ya. Itulah kemiringan dari garis singgung yang kita cari. Itu. Nah, ini sudah konsep limit nih. Mencari garis singgung suatu kurva, itu kita bisa mendekatkan suatu dengan kita menarik garis gitu ya antara dua titik di kurva tersebut. Kita semakin dekatkan dua titik tersebut, maka kita akan ketemu nilai garis singgungnya gitu ya. Direpresentasikan dengan apa? Dengan kemiringannya ini, M dari garis tangan. Oke, sampai situ paham ya? Oke. Nah, maka di sini berlaku konsep limit, di mana kita dapat menghitung kemiringan suatu garis singgung, di mana kemiringan garis singgung itu M tangan ini adalah gitu ya, adalah limit H mendekati 0, di mana H ini adalah jarak antara garis sekan dengan garis singgung pada bidang X-nya gitu ya. Limit H mendekati 0 dari fungsi ini, fungsi kemiringan garis sekannya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Di sini ada udah masuk limit ya. Oke. Pak, Ya. jadi ini semua ini jadi itu sebenarnya itu pembuktian itu kan derivatif. Habis ini kita akan masuk bagaimana limit itu nanti dia digunakan untuk memformulasi derivatif. Tapi ini kita ngomong dua tadi ya. Limit itu kan dua problem. Derivatif itu kan dimulai dari dua permasalahan yang dianalisa oleh peneliti ini. Yang pertama adalah permasalahan mencari garis singgung, gitu ya. Ya, kita coba nih nyari garis singgung tuh kayak gimana sih, gitu ya. Nah, nyari garis singgung tekniknya seperti ini. Nah, habis ini kita akan bicara yang kedua, yaitu kecepatan sesaat. Habis itu baru kita bicara derivatif, gitu ya. Kita cari persamaannya. Sampai sini oke ya. Mencari garis singgung ternyata dia pendekatannya adalah pendekatan limit. Tapi kalau kalian lihat di sini, tidak selalu gitu ya. Tidak selalu suatu kurva itu punya garis singgung. Nah, gini ya. Ya, ketika Q dan P kita dekatkan, terus kita hitung kemiringannya gitu ya. Kalau dia sudah tak hingga dekat, nah itu bisa dihitung dengan limit gitu ya. Tapi di sini dikatakan bahwa tidak semua kurva itu punya garis singgung. Ya, tidak semua. Gitu ya. Kira-kira kenapa nggak punya garis singgung? Mau ditebak nggak? Sebelum kita ini dulu lah, intermezzo dikit nih. Kira-kira kenapa dia tidak punya garis singgung?
Limitnya tidak ada. Oke, ya, ada lagi jawaban lainnya? Itu siapa yang jawab tadi ya? Roger, bukan? Roger, Pak. Oke, Roger, limitnya nggak ada. Ada lagi? Ya, sudah berpikir ya. Nah, jawabannya adalah, nah, karena kurvanya sabar, jadi dia tidak tersinggung gitu. Tapi ini intermezzo. Tapi yang jawaban Roger tadi ya, selamat, itu benar sekali. Kita mencari garis singgung itu kan berdasarkan teori limit ya. Kalau limitnya tidak ada, maka dia tidak punya garis singgung. Atau limitnya bernilai tak hingga gitu ya. Tak hingga gitu ya. Nah, kita nggak punya nih garis singgungnya. Kemiringannya kita nggak tahu berapa tak hingga atau kemiringannya gitu. Oke, tapi ini intermezzo saja. Jadi jangan diseriusin ya. Kalian jangan bercanda gini jawabnya ya pas UTS ya. Bahaya ini. Oke, ya. Ini formulasi ya, formulasi garis singgung, di mana garis singgung suatu kurva itu bisa dicari dengan mencari garis kemiringan dari garis singgung suatu kurva dapat dicari dengan limit H mendekati 0, di mana H ini adalah selisih ya, selisih antara posisi dua titik tadi, di mana kita cari ini adalah rumus garis sekannya gitu ya. Nah, jadi formulanya kira-kira seperti ini. Nah, di mana tadi Roger juga sudah bilang ya, benar. Ini ada kalau limit ini terdefinisi ya, limitnya ada baru dia punya garis singgung ini. Kemiringannya ada. Tapi kalau dia nggak bernilai tak hingga atau minus tak hingga. Jadi limit ini juga bisa bernilai tak hingga atau minus tak hingga kan. Di kondisi tersebut dia juga nggak punya garis singgung. Oke. Nah, ini ininya ya. Summary-nya ya, dari yang kita bahas tadi. Jadi semua yang ada di sini kita sudah bahas sebelumnya. Jadi saya izin lanjut lagi. Kemudian bentar ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait kecepatan sesaat, ini saya mau kasih contoh dulu ya, beberapa contoh bagaimana pengetahuan kita yang tadi bisa digunakan untuk menjawab gitu ya soal-soal semacam ini. Pertama, contohnya begini. Kita punya persamaan suatu kurva ini ya. Ya, minus x kuadrat plus 2x plus 2. Nah, kita diminta mencari berapakah kemiringan gitu ya, slopes ini kemiringan dari garis singgung gitu ya, kurva ini di koordinat x-nya bernilai min 1, setengah, 2, sama 3. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini udah kelihatan jawabannya. Ketika x-nya min 1 di sini ya, maka kemiringannya 4. Kemudian ketika x-nya setengah di sini ya mungkin ya, maka kemiringannya 1. Tapi kan kita mau coba gitu ya pakai teori tadi. Gimana caranya? Ya, pertama begini. Titiknya ini kan ada banyak. X sama dengan min 1, x sama dengan setengah, x sama dengan 2, x sama dengan 3. Nah, kita akan lebih mudah menghitung kemiringan ini dengan merumuskan dulu kemiringan untuk semua garis singgung di semua titik. Katakanlah titik sembarang namanya C gitu ya, titik C. Nah, kita formulasikan dulu. Caranya gimana? Kita masuk ke formula garis singgung tadi. Ya. Formulanya adalah ini kan. Ya. Kebetulan masih sama C di sini gitu ya yang dia pakai. Jadi kita masukkan nilai fungsinya ke sini, kita substitusikan gitu ya. Fungsinya apa? Kan ini ya, minus x kuadrat plus 2x plus 2. Jadi di sini minus, ini dia yang di bawahnya ya,
Ini fungsi. Ini kan C plus H-nya dimasukkan ke dalam fungsi ya. Minus C plus H kuadrat plus 2C plus H plus 2. Ini ya. Ini yang pertama. Bagian pertama. Sini. Kemudian sampai sini ya. Plus 2. Kemudian dikurangi ini. Nah, belakangnya dimasukkan C saja. C kuadrat minus C kuadrat plus 2C plus 2. Sampai situ paham kan ya? Kemudian dibagi H tentu ya, sama. Kemudian ya ini tinggal dihitung gitu ya. Yang bisa dieliminasi, yang bisa dikurangi, tambahkan. Kemudian dari sini baru dia masuk, dikeluarkan H-nya gitu ya. H per H ini bisa dicoret gitu ya. Kemudian karena H mendekati 0 gitu kan, ya berarti nilainya 0 kan. Ini limitnya kan bisa dipisah semua kan. Limit min 2C, H mendekati 0, limit min H plus limit H mendekati 2 gitu kan. Dapatlah kita ini. Jadi kalian kembali ke pelajari teori limit, gimana ngitung limit ini. Dapat kita nanti di akhir min 2C plus 2. Sampai sini gimana? Sampai sini ya udah, ini adalah persamaan generalnya ya. Kita tinggal masukkan ini. Ini C-nya diganti min 1, C-nya diganti setengah, C-nya diganti 2, C-nya diganti 3. Maka kalian akan dapatkan ini. Kemiringannya. 4, 1, min 2, min 4. Ingat, ini kemiringannya ya, bukan nilai Y-nya ya. Bukan nilai Y-nya, tapi nilai kemiringannya. Gitu ya. Berapa kemiringannya? Karena garis itu direpresentasikan oleh kemiringannya. Oke. Sampai sini sudah ya. Kita lanjut. Nah, ini sama. Ya, ini sama terkait yang tadi ya. Summary-nya saja. Mungkin kita break dulu 5 menit baru kita lanjut berikutnya ya. Sambil break kalau ada pertanyaan silakan. Baik. Jadi tadi yang bagian pertama kita sudah bahas permasalahan dasar pertama yang menjadi fondasi dari teori terkait turunan gitu ya.